Bagaimana adab Nabi melihat orang sakit? Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan ikhlas. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang yang sakit ini, bukan aja cerita, tapi didoakan. Sesingkat-singkatnya doa, kau ucapkan kepadanya, syafaqallah. Syafaqallah. Semoga Allah menyembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an talqumul jannah awristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah di hari yang cerah ini, di mana orang-orang sibuk dengan kesibukan dunianya. Orang-orang masih berkecimpung dengan bisa dan racun dunia. Tetapi bagi kita menghadiri sebuah majelis ilmu untuk mengadakan silaturahim dan majelis ilmu, tentunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah merupakan hidayah bagi kita semuanya. Salawat dan salam keharibaan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua, mulai dari dunia yang fana sampai ke alam yang baka. Salam hormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kalau tadi Bang Protokol menyampaikan titip salam Pak Kades, kalau saya sampaikan juga titip salam dari Uda Oka. Dia tidak bisa hadir karena dia sedang dinas ke Pekanbaru. Ya, kita doakan semoga beliau sehat selamat di dalam perjalanan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah hadis Rasulullah ada disampaikan beliau, hakul muslim ala muslim sittun. Hak muslim dengan hak muslim yang lainnya itu ada 6 perkara. Kalau yang dikatakan hak itu ibu-ibu, berarti adalah kewajiban ataupun milik kita. Artinya dalam hidup ini
orang punya hak terhadap kita dan kita punya hak terhadap orang. Makanya istilah saya adalah saya, kau adalah kau, itu istilahnya adalah istilah syaitan. Ya. Jadi kalau begitu bagaimana? Oleh karena dia punya hak terhadap kita dan kita punya hak terhadapnya, maka sebaik-baik umat adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah engkau pada tali agama Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah engkau bercerai-berai. Makanya kalau kita kompak, Allah Rasul suka melihat kita. Kalau kita saling memperhatikan, Allah Rasul malaikat sayang sama kita. Kalau kita saling sayang menyayangi, Allah Rasul malaikat sayang sama kita. Maka kata Nabi, irhamu man fil ardi warhamhum man fis sama. Mengasihanilah kamu yang ada di bumi, maka yang di langit pun akan mengasihani kamu. Sayang menyayangilah kamu yang ada di bumi, maka yang di langit pun akan menyayangi. Tapi kalau kita di sini tak tahu hak kita terhadap orang lain, hak orang lain terhadap kita, yang ada tidak ada cinta dan kasih sayang, yang ada hanyalah kebencian, iri, dengki dan lain sebagainya, maka kasih sayang Allah pun akan jauh dari kita. Jauh dia. Makanya yang 6 perkara ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perlu kita pahami biar bisa kita aplikasikan. Kenapa? Sebenarnya kata Nabi sederhana, tapi banyak yang lupa. Sederhana, banyak yang lupa. Kenapa? Karena kesibukan mencari dunia, dan karena hidupnya yang serba-serbi, selalu berpikir untuk dirinya, tiada pernah berpikir untuk kepentingan bersama. Ini makanya lupa haknya. Maka kata Nabi, apa kata Nabi? Yang pertama kata Nabi, idza laqitahu fasallim alaihi. Yuk kita biasakan. Ayo kita biasakan. Kalau kita orang Batak jumpa horas, biasanya kan begitu. Kalau orang Jawa biasanya apa? Monggo. Apa? Assalamualaikum ya. Itu ya. Ada juga orang Punten gitu ya. Sunda ya. Juga. Hari ini kita tidak melihat mana Batak, mana Sunda, mana Jaya, mana Nias. Tapi kita melihat bahwa kita adalah Muslim yang satu. Kita satukan akidah dengan ucapan Assalamualaikum. Setelah itu baru Assalamualaikum, monggo, ya kan? Assalamualaikum, horas katanya. Assalamualaikum, punten, gitu. Tapi assalamualaikumnya jangan sampai lupa. Kata Nabi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa yang mengucapkan assalamualaikum, kata Nabi, faliha asyara, maka dia mendapatkan rahmat daripada Allah 10 rahmat. Kan mudah kali itu mendapatkan rahmat itu, 10 rahmat. Dan kalau dia berkata assalamualaikum warahmah, fahuwa isruna, maka dia mendapatkan 20 rahmat. Dan kalau dia berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Maka kata Nabi, salasuna, maka dia mendapatkan 30 rahmat. Maka kata Nabi, kalau datang temanmu mengucapkan salam kepadamu, kalau temanmu mengatakan assalamualaikum, hendaknya kau tambahi doanya, karena itu doanya kan. Maka hendaknya kau tambahi doanya. Apa jawabmu? Waalaikumsalam warahmah. Ada tambahnya, ya kan? Kalau orang mengatakan assalamualaikum warahmah, maka kau tambah lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kau jawablah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Itu kata Nabi. Jadi ada tambahan, ada tambahannya. Ada tambahannya. Cuman kadang-kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini konteks salam sudah mulai hilang dari kalangan masyarakat. Ada sih dia masih amalin, tapi anehnya Bapak Ibu, ketika ke rumah orang dia ucapkan assalamualaikum, tapi kalau ke rumah sendiri dia tak ngucapin assalamualaikum. Ini bahaya pula ini. Artinya bagaimana? Dia doakan rumah orang, dia lupa akan rumahnya. Dia lupakan anak bini orang, dia lupakan anak bininya. Dia doakan keluarga orang, dia tak doakan keluarganya. Maka ada nggak ada orang di rumah kita, begitu kita mau masuk rumah kita ucapkan assalamualaikum. Tapi tak ada orang, Ustaz, mana ada yang dengar? Ada malaikat. Sama dengan ke kuburan. Ada rupa kau dengar menjawabnya dari kuburan itu? Tidak ada kan? Assalamualaikum ya ahlil kubur. Waalaikumsalam ya ahli dunia, katanya rupanya. Nggak ada kan kayak gitu. Tapi kita disunnahkan untuk mengucapkan salam. Masalah ada atau nggak ada yang jawab, Allahu a'lam. Tapi yang jelas kalau kita salam ke kubur pasti ada yang jawab. Kalau enggak, Nabi nggak bakalan suruh. Ya, assalamualaikum ya ahli diyar. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Tekan. Inna insya'allahu bikum lahikun. Sesungguhnya kalau Allah berkehendak, aku pun akan menyusulmu. Itu kan pengakuan kita. Kenapa kita bilang kayak gitu kalau kita jumpa sama kuburan? Sesungguhnya kalau Allah berkehendak, aku pun akan menyusulmu. Hal itu menunjukkan bahwa kehidupan di dunia tak ubahnya seperti kehidupan di kubur. Kehidupan di kubur tak ubahnya seperti kehidupan di dunia. Kalau kita di sini bertetangga, mereka juga di sana bertetangga. Kalau kita di sini cerita-cerita, mereka juga di sana cerita. Mereka juga di sana cerita-cerita. Makanya sampai-sampai kalau nanti di sumuran ini ada orang meninggal dunia, begitu dia meninggal, kenapa dia meninggal? Mabuk, misalnya mabuk bawa kereta, disangkanya 3 roda obat nyamuk, digilingnya rupanya 3 rodanya becak, kan begitu, ditabraknya, mati dia. Mati apa namanya itu? Mati fasik namanya. Mati fasik. Besoknya lagi meninggal keluarga kita. Datang anak-anak muda sini, digali kuburannya di mana? Dekat siapalah yang mati semalam. Kalau kita tahu dia yang ahli maksiat, usahakan kita jauhkan kubur keluarga kita darinya. Kenapa? Karena getaran ketika si ahli maksiat itu disiksa terasa ke kuburan-kuburan yang lainnya. Karena hati-hati kita. Makanya kalau bisa kuburkan di dekat orang-orang yang soleh. Di kuburan siapa dibuat? Itu samping kuburannya Pak Haji. Alhamdulillah. Kuburan siapa kau buat? Sampingnya kuburan siapa? Itu si jual tua katanya, kan bahaya lah itu. Hah? Kan bahaya kalau sampai kayak gitu.
Makanya bersyukurlah ahli ibadah dan dekat dengan orang yang ahli ibadah. Kalaupun aku bukan ahli ibadah, tapi aku dekat dengan ahli ibadah, insya Allah lama-lama jadi ahli ibadah. Daripada dekat dengan orang maksiat, walaupun dia tidak ikut maksiat, khawatir kita lama-lama ikut maksiat. Memang sih benar kata lagu itu, ya. Janganlah bercermin, benar itu memang kan? Hah? Jangan bercermin di air keruh, benar itu. Karena tak mungkin engkau dapat melihat wajahmu. Dia mau lihat wajahnya, tapi bercermin di air yang keruh. Janganlah berteman, itu katanya, dengan orang yang buruk tingkahnya. Nanti kau terjerat oleh tali setan yang keparat. Itu bahaya. Itu sebenarnya nasihat yang indah untuk kita, ya. Itu dia. Makanya ada itu salam kata Nabi wajib dijawab. Makanya itu kalau ada orang ngucapin salam sama kita, hak dia untuk menerima jawabannya. Haknya untuk menerima jawabannya. Kalau tidak kita jawab, maka kita berdosa. Cuman Nabi membuat adab-adab tentang salam ini. Bagaimana adab tentang salam ini? Kata Nabi, adabnya diantaranya adalah as-saghiru yusallimu 'alal kabir. Adalah yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. Yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. Terus al-qalil yusallimu 'alal kasir. Adalah yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Ini juga diperintahkan. Apa lagi? Orang yang datang mengucapkan salam kepada yang sudah ada di tempat. Ke siapa yang datang belakangan, kita kan udah di sini. Maka siapapun dia, maka dia harus mengucapkan salam. Mau dia bupati, mau dia camat, mau dia gubernur, kita yang udah di sini, dia yang belakangan datang, maka dia yang harus mengucapkan salam. Gitu. Masalah mau kita sambut, ya kita sambut. Tapi yang mengucapkan salam siapa? Dia. Apalagi kata Nabi, orang yang berkendaraan hendaklah ia mengucapkan salam kepada yang jalan kaki. Ini adabnya. Ini mentang-mentang di kendaraan kau bawa mobil, kau nampaklah orang kan? Nggak pernah lepel mengucapkan salam sama kau. Aku nih mobil kau jalan kaki, ditutupnya kacanya kan gitu ya. Sunnahnya dia yang harus ngucapin salam. Ada pula tipenya orang kayak gitu, keres di jalan, sama-sama jalan kaki. Maka kalau keres di jalan sama-sama jalan kaki, yang dilihat siapa yang lebih muda. Ya, ini keres di jalan sama-sama jalan kaki. Aku kalau kau tak salam, tak mau aku salam, katanya pula. Lewat orang naik Pajero, kenal-kenal sedikit udah aja. Assalamualaikum. Maka orang Pajero dalam, oh ini SKSD ini katanya pula kan gitu. So kenal so dekat. Hati-hati kita yang seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya semuanya itu diajari oleh Rasulullah SAW bagaimana adabnya. Ustaz, ya, kalaulah salam itu yang datang mengucapkan salam kepada yang sudah datang, bagaimana salam di dalam majelis? Kalau salam dalam majelis, nah kalau misalnya datang ibu-ibu, dia cukup pelan aja, assalamualaikum, pelan aja. Jangan udah ada ceramah dia sunnah, assalamualaikum katanya pula, terganggu yang ceramah itu pula kan. Sunnahnya kecilkan aja, cukup yang dengar dekat pintu, yang jawab cukup yang dekat pintu. Kita semua sudah terwakili. Kita semua sudah terwakili. Ini tidak mesti kita sama-sama jawab assalamualaikum, kata orang datang pula belakangan. Kata Ustaz itu wajib 1, 2, 3 waalaikumsalam. Tidak pula seperti itu, ya. Ini dia yang pertama kata Nabi,
jangan sampai kita lupa bahwasanya salam itu adalah doa. Assalamualaikum, keselamatan untukmu, warahmatullahi, dan rahmat Allah, wabarakatuh, dan barokahnya. Kalau waalaikumsalam tadi tambah lagi wa maghfiratuhu, dan ampunannya untukmu. Ya Allah, ya. Mudah kan untuk menyambut apa namanya itu silaturahim, untuk menyambut ibadah itu kita usahakan mengucapkan salam. Makanya kalau kita punya telepon, kebiasaan yang sekarang itu datang punya telepon, hindari kata halo. Begitu kita angkat, assalamualaikum. Oh, kita kan diangkat, halo, alah, halo apa? Maka sekarang ubah, jangan lagi halo, tapi assalamualaikum. Ya ada telepon, diangkatnya teleponnya, halo. Jadi sekarang diangkat teleponnya, assalamualaikum. Itu dia identitas Islam itu, ya. Itu dia identitas Islam itu. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa idza da'aka fa'jibhu. Kalau dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Wajib Ustaz, adalah pula syaratnya. Yang pertama, kita punya waktu. Yang kedua, kita punya kesehatan. Yang ketiga, kita punya modal. Nanti pula diundang, kata Ustaz itu kalau nggak didatangi berdosa. Tak ada modalnya, ngutang pun jadi katanya pula. Pergi dia, besok jadi kejar-kejar sama tukang koperasi. Kan bahaya kalau kayak gitu. Makanya kalau dia punya waktu, punya kesempatan, punya kesehatan, punya modal, maka boleh dia menghadiri undangannya. Tapi ada problema dalam hidup ini. Kita yang satu kampung ini, sebenarnya kan bergilirnya ini. Bergilir. Kadang-kadang kita yang membutuhkan orang, kadang-kadang orang yang membutuhkan kita, kadang-kadang kita yang menikahkan, kadang-kadang orang yang menikahkan. Kalau kita rajin hadir, orang pun akan rajin hadir, kan begitu. Lalu dia bilang, tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya Om, apa? Permintaanku sama ayah di rumah, malam Kamis ini sama-sama di rumah kita ya Om. Ngapain di rumah? Insya Allah saya mau nikah Om. Oh, alhamdulillah katanya. Di sini ada problema. Ada orang yang mengucapkan kata insya Allah, tetapi di hatinya sudah tidak hadir. Misalnya kan malam Kamis ini dia rencananya sudah mau ke tempat lain, tapi dia bilang insya Allah ya saya datang katanya. Padahal dia sudah punya rencana tidak datang. Maka insya Allah di situ alamatnya berdosa. Maka insya Allah di situ alamatnya berdosa. Bahkan ketika itu pula dia memiliki dua dosa. Apa itu? Yang pertama dia berdosa karena berbohong. Dia bilang dia kalau bisa mau datang, padahal dia sudah punya rencana, bukan mau ke tempat lain. Yang kedua, karena dia berbohong atas nama Allah. Jadi kapan waktunya insya Allah berpahala? Insya Allah berpahala itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika orang mengundang kita, kita belum tahu mau pergi atau enggak. Kita belum tahu bisa apa enggak. Lalu kita sebutkanlah insya Allah, maka alamatnya berpahala. Ini kita udah niat, udah mau pergi ke pasar Batang Toru, malam Kamis depan, malam Kamis ini ada acara di Sumuran, dia bilang insya Allah. Tapi niatnya takkan datang. Maka dia berdosa. Lebih baik terus terang saja. Mohon maaf ya Mang, sebenarnya saya pinginlah kali datang ke hajatan pernikahanmu, tapi udah terlanjur saya ada janji sama saudara di pasar Batang Toru. Ini ya, terus terang saja. Nggak usah kita manis di bibir, nggak usah seperti itu. Insya Allah ya nak, saya datang ya nak, saya usahakan ya nak, datang saya ya nak.
di hatinya madam kami sini saya betang toru. Maka ketika itu dia berdosa. Maka orang yang fa'azibuhu, mendatangi undangan seseorang, ya, baik itu pesta, syukuran, hajatan, di samping dia kondangan, ternyata itu adalah ibadah. Menghadiri hajat seseorang adalah ibadah. Jadi jangan kita pikir bukan ibadah itu Bapak Ibu. Ibadah itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga kata Nabi, wa izastansihuka panshihu. Kalau datang orang minta nasihat kepadamu, nasihatilah ia. Nasihat yang dimaksud di sini adalah ke jalan yang benar. Maka ibu-ibu kalau mau cerita, tengok dengan siapa aku cerita. Kalau ibu-ibu mau curhat, lihat dengan siapa kau curhat. Habis kau nanti bahaya. Bahaya nanti. Kau pikir enaknya curhat, tidak tahu dia. Rupanya tempat curhatnya itu kompor, kan begitu. Rupanya tempat curhatnya kompor. Meledaklah. Kak, Mbak, iya dek, kenapa? Tak tahu lagi aku kenapa, Kak. Kenapa? Adikmu di rumah, dulu baru-baru nikah, Kak. Segitu ada uangnya, segitunya dikasih sama aku. Kalaupun mau dia ambil, dibilangnya itu, dek ini uang kita ya, abang ambil ya, sekian ya. Ini sisanya ya. Sekarang, tak lagi seperti itu. Dijatahnya aku sekarang, Kak. Pas sama kompor, kan begitu. Kalau aku jadi posisimu minta cerai aku, katanya. Selesai sudah. Makanya kau lihat siapa temanmu cerita. Kau lihat siapa temanmu minta nasihat. Kau lihat siapa temanmu minta curhat. Tapi ada orang yang memang benar-benar dia fansahu, pemberi nasihat yang sangat luar biasa. Sabarlah deh. Kau lihat dulu kakak. Abangmu itu dulu, aduh di sumuran itu dialah yang paling nakal dulu. Jangankan uang yang dia cari dikasih sama kakak, uang yang kakak cari dihabiskan samanya. Tapi sabar kakak, sekarang dialah yang paling baik. Iri semua wanita yang aku sekarang. Itu kalau kita tempat orang memberi nasihat. Jangan kau malah memperkeruh suasana. Jangan jadi kompor. Jangan jadi pengadu domba. Makanya ada disebut istilahnya adu domba kan. Adu domba, adu domba, adu domba. Katanya kan. Apa itu maksudnya? Kalau domba aja diadu sudah berdosa, apalagi mengadu manusia. Jangan kau adu-adu manusia ini. Yang ada kita adalah pemberi nasihat. Ya, apalagi kalau datang orang minta nasihat. Cuman zaman sekarang jaranglah orang pula datang mau minta nasihat. Dinasihatin pun dia tak mau, apalagi datang minta nasihat. Maka sampai-sampai Allah mengatakan apa itu? Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa tawasaw bil haq, dan orang-orang yang sehat menasihati dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabar, dan orang yang saling sehat menasihati dalam kesabaran. Ada saatnya ibu-ibu, ketika saya yang ditimpa musibah, meski saya seorang ustadz, meski saya guru kelian,
ada saatnya ketika kalian yang memberikan nasihat kesabaran kepada saya, itulah yang saya dengar. Itulah yang saya dengar. Makanya kadang-kadang saya pun sengaja itu, kalau di Sidimpuan kan jadwal khutbah itu setahun itu full ya. Jumat ini masjid ini, Jumat ini masjid ini gitu ya. Saya full, malah lebih kan. Kan kalau Jumat misalnya 52 minggu, 52 Jumat, ya, malah lebih dia. Kadang-kadang kita udah bentrok jadwalnya, milih masjid yang mana ini gitu. Kadang kita milih yang terdekat, mana yang dekat, yang lainnya telepon ustadz yang lain. Tapi kadang-kadang kita sengaja kosongkan. Kenapa? Biar kali ini bukan kita dulu yang ceramah. Kenapa? Sesekali kita dulu yang dengar ceramah. Kita dulu yang dengar ceramah. Tapi ketika saya dengar ceramah memang lebih berat mendengar daripada berceramah. Lebih berat mendengar daripada berceramah. Kenapa Ustaz bilang kayak gitu? Kalau saya ceramah, sengantuk-ngantuknya saya, pasti saya tahan. Pasti saya tahan. Tapi ketika saya pendengar, apalagi pas yang ceramah itu suaranya lembut kali, hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya di bawah. Saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah, saya di bawah pula. Makanya saya bilang, ternyata ceramah itu berat, mendengar juga rupanya berat, begitu. Berat. Makanya alhamdulillah kalau sekarang kita masih rame di pengajian kayak gini ya. Rupanya itu berat. Mendengarkan nasihat itu berat. Memberi nasihat itu berat. Tetapi siapa yang melakukan sehat menasehati ini, berarti ia telah melakukan perintah Nabi. Berarti ketika itu mereka berdua mendapatkan ibadah. Catatan pahala ya. Hanya kalau ada orang tua kasih nasihat sama mu, dengerin. Itu ibadah. Mendengarnya aja sudah ibadah. Masalah mau ku amalin nantilah, dengarin aja dulu. Ini datang orang tua kasih nasihat. Ku pikirnya saya nenek sepertimu, katanya pula kan. Begitu pula dia. Yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa iza atasa fahamidallahu fasammithu. Apabila ia bersin, tahu bersin? Hacim. Ada orang di kodenya pula hacimun, katanya pula kan. Ada orang hacim. Wa iza atasa, apabila ada orang yang bersin, fahamidallah, lalu kemudian dia memuji Allah. Kita dengar orang bersin, hacim, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka orang yang mendengarnya katanya, fasammithu, maka hendaklah engkau menyambutnya apabila engkau mendengarnya dengan ucapan apa? Yarhamukallah. Yarhamukallah. Dibilang alhamdulillah, yarhamukallah. Maka orang yang bersin atau orang yang mendengarnya lagi menjawab, yahdikumullah wa aslihu balakum, atau yahdikumullah waghfir lakum. Ini boleh ya. Jadi ada yang mengatakan apa tadi? Yahdikumullah wa aslihu balakum. Semoga Allah menunjukimu dan Allah menyelamatkan engkau daripada bala, ya. Yahdikumullah waghfir lakum. Semoga Allah menunjukimu dan engkau mendapatkan ampun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak kan kita ini bersambut gayung ya. Nanti cerita-cerita hacim, alhamdulillah, yarhamukallah ya. Yarhamukallah. Kemudian dengar lagi, yahdikumullah aslihu balakum. Enak. Cuman kadang-kadang kita bersin,
yang seharusnya menjadi ibadah dibuat menjadi candaan, akhirnya menjadi dosa. Ini padahal makanya saya bilang tadi sederhana sekali dalam beramal ibadah. Nah, ada pula sekarang bersin dia bilang pantang lagi dia, kan? Nah, itu dia. Baru yang kelima kata Nabi, wa iza maridha fa'iduhu, dan apabila saudaramu sakit, hendaklah engkau mengunjunginya. Jadi kalau kita menengok orang sakit, rupanya ini bagian daripada perintah Nabi. Ibu-ibu masih ingat tuh ceritanya ketika Nabi mau ke masjid diludahi. Pulang dari masjid diludahi. Mau ke masjid lagi diludahi. Pulang dari masjid lagi diludahi. Besoknya datang Nabi. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, ambilkanlah aku saput tangan. Untuk apamu saput tangan wahai Rasulullah? Nantikan di tengah jalan ada orang yang meludahiku, biar ada yang mengelapnya. Itu dia. Biar ada yang ngelap. Dikasih sama Aisyah. Coba ibu-ibu, bang nih BPD ini diludahi orang 40 kali sehari ini. Besok kurasa bawa dodos dia. Buat apa mu dodos? Aku asal lewat diludahi samanya. Tapi Nabi membawa apa? Saput tangan. Nanti kalau diludahinya biar keluar. Pergilah Nabi. Begitu Nabi pulang, tak ada meludah. Mana si tukang ludah? Rupanya sudah sakit. Apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fa'iduhu. Dia menjenguknya. Menjenguknya. Ikutin ibu-ibu. Kalau kita diludahi orang 10 kali, mau diludahi ke 11 kali dia sakit, kamu ngucapnya apa nih? Mampus, syukur. Kalau Nabi astagfirullah, syafakallah, semoga Allah menyembuhkannya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam menengok sakit itu kita contohlah adab Nabi melihat orang sakit. Bagaimana adab Nabi melihat orang sakit? Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dengan ikhlas. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang yang sakit ini, bukan aja cerita, tapi didoakan. Sesingkat-singkatnya doa kau ucapkan kepadanya, syafakallah. Syafakallah. Semoga Allah menyembuhkan. Kalau dapat pula yang panjang, baguslah. Allahumma rabban nas, wahai Tuhannya manusia, Rabbas samawati wal ard, engkaulah Tuhan yang di langit dan Tuhan yang di bumi. Anta syifa, la syifa illa anta, engkaulah yang maha penyembuh dan tidak ada yang dapat menyembuhkan kecuali engkau. Aspi, sembuhkanlah dia. Kalau dapat pula yang ini baguslah ya. Tapi paling tidak sependek-pendeknya kita ucapkan apa? Syafakallah. Semoga Allah menyembuhkanmu. Semoga Allah menyembuhkanmu. Syafakallah. Semoga Allah menyembuhkanmu. Ini dia. Yang kedua kata Nabi, adab menjenguk orang sakit itu, kita datang dengan membawa motivasi yang baik, memberi semangat untuknya. Udah macam mana sakitmu, Ma? Udah macam mana sakitmu, Dek? Udah macam mana sakitmu, Kak? Kayak ginilah, tak enak makan, ludah tuh pahit. Kalau ku angkat tanganku gemetar, kakimu susah digerakin, makan tak selera. Maka dia kasih semangat. Apa dia bilang? Sabar ya Kak,
Banyak loh orang sakitnya lebih parah dari kakak. Kalau Allah berkehendak sembuh, tentunya pasti sembuh. Nah, ini pemberi semangat ini. Tetanggaku dulu lebih berat penyakitnya dari kakak. Sekarang sembuh total. Nah, ini penyemangat kita berikan kepada orang yang sakit. Jangan pula datang kau dengan orang sakit, kau jatuhkan semangatnya. Kak, udah parahnya aku tengok penyakitmu ini dah. Terus, kalau ada mau kau wariskan, bisikanlah sama aku, Kak, katanya pula. Kenapa? Entah mau matinya kakak, katanya pula kan begitu. Itu menjatuhkan semangatnya, nggak dibolehkan sama Nabi. Yang ada, kita berikan dia semangat. Datang dia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ku tengok dari penyakit menikah udah parah kali, gak mungkin lagi bisa sembuh ini kak. Siap-siaplah kakak ya. Kain kapan mudah ada kak, katanya pula. Ini nggak cocok lagi. Dia tidak memberikan semangat, tapi dia harus memberikan semangat ya. Berikan semangat kepada orang-orang yang sakit. Itu dia. Kemudian kata Nabi yang keenam, wa iza mata fatsba'hu. Apabila saudaramu mati, meninggal dunia, fatsba'hu, hendaklah engkau mengiringi jenazahnya. Yang dimaksud dengan mengiringi jenazah di sini termasuk adab terhadap si mayit. Kalau ada mayit, maka kita disunnahkan untuk berdiri. Ya, disunnahkan kita untuk berdiri. Terlebih-lebih apa kata Nabi? Siapa yang ikut menyolatkan mayit, ikut dia menyolatkan mayit, maka dia mendapatkan pahala 1 gunung Uhud. Coba bayangkan pahalanya itu. Ikut dia menguburkan si mayit, maka dia dapatkan tambahan pahala 1 gunung Uhud. Ya, kalau ikut dia menyolatkan, kalau ikut dia menguburkan, maka dia dapat pahala 2 gunung Uhud. Makanya pahala ziarah itu besar. Tapi janganlah pula macam jamaah yang lain kan. Besok-besok kawan, katanya pula apa? Cari yang mati kita yuk, katanya. Kenapa kau cari mau mati? Kata Pak Ustadz itu kan besar pahalanya. Kita carilah biar ziarah kita, katanya pula. Jangan pula sampai seperti itu kan. Nah, jadi kalau ada saudara kita datang kita menziarahinya, maka dicatatlah pahala yang besar untuk kita. Catat pahala besar untuk kita. Maka untuk melaksanakan fardu kifayah ini disunnahkan dia, difardukan dia menjadi fardu kifayah. Fardu kifayah bagaimana itu? Kalau ada orang yang mengerjakan, maka cukuplah itu yang mewakili seluruh yang hadir di pemukiman itu, yang ada di pemukiman itu. Maka dia bisa menjadi menjadi wakil, karena hukumnya fardu kifayah. Tapi ingat, orang yang menengok sakit, orang yang melaksanakan fardu kifayah bisa jadi dosa, bisa jadi pahala. Bagaimana itu? Ya, macam tadi adab-adabnya itu. Ada orang misalnya nengok sakit, pulang dia nengok sakit itu yang diceritakan sakitnya. Ku tengok tadi sakitnya kan begini. Kenapa? Sepertinya itu rasa ilahi loh, katanya pula. Ini menjadi fitnah. Menjadi fitnah. Begitu juga ketika memandikan, mengkafani, ada hal yang tak seperti biasa, maka diceritakannya. Makanya kata Nabi, sebaik-baik orang yang melaksanakan fardu kifayah kita adalah keluarga kita, keluarga yang terdekat. Hanya kita ini yang sudah ngaji ini ya, kita yang udah ngaji, kita pelajari itu fardu kifayah. Kalau ibu kita meninggal dunia, jangan kau biarkan orang lain yang memandikannya, biar kau yang memandikan. Kenapa? Kalau kau lihat ada cacat di tubuh ibumu, kalau kau lihat ada cacat di tubuh ayahmu, kau tak mungkin ceritakan. Kau tak mungkin ceritakan. Kau mandikan dia. Apalagi waktu itu adalah mandinya yang terakhir kali di dunia ini. Kau mandikan dengan air mata. Kau mandikan dengan doa dalam hatimu.
kau mandikan dengan seikhlas-ikhlasnya, kau mandikan dengan kasih sayangmu, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau kasih sama orang lain. Hah? Jadi datang nanti alim ulama, sudah jam apa ini? Jam 11, saatnya memandikan. Siapa mandikin? Saya, Pak. Siapa kawanmu? Adik saya. Siapa lagi? Kakak saya. Kau mandikan sama-sama ibu-ibu. Hah? Jangan kau biarkan disentuh orang lain. Kau kapani dengan adik-adikmu dan kakak-kakakmu. Terus baru kau angkat ke depan. Tapi kan kalau menyelatkan yang jauh salah kau, karena kau perempuan kan. Maka kalau ada, kau suruhlah saudara laki-lakimu. Dan bang, kak, kenapa? Sudah saya yang mandikan dan mengkapani. Saatnya kakak, abang yang menyolatkan dan menguburkan. Kau bilang semuanya, dulu waktu SD, mama yang antar kita ke bangku sekolah waktu kelas 1. Hari ini kaulah yang antarnya ke masjid. Hari ini kaulah yang antarnya ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh? Dulu waktu kau kecil, mama dan ayahlah yang memasangkan baju kita. Hari ini kitalah yang harus memasangkan baju mereka. Jangan kau kasih dipasang sama orang lain. Dulu waktu kita kecil, ayah dan mama lah yang memandikan kita. Ini adalah mandi terakhirnya di dunia. Kalaupun kau pingin memandikannya, karena dia sudah tua, di dalam tubuhnya itu sudah banyak daki, ada kotoran, ada air kencing, ada kotoran dan sebagainya. Ini adalah mandi terakhirnya. Suatu saat lagi tak bisa lagi kau mandikan. Maka jangan kau biarkan dia dimandikan oleh orang lain. Karena dulu ketika kita kecil, mereka lah yang memandikan kita. Coba kita bayangkan dulu. Dulu itu orang tua kita yang udah tua, yang udah meninggal itu, yang sudah tua sekarang itu, pergi dia ke pasar Batang Toru. Rencananya mau makan sate. Rencananya mau makan sate. Tapi begitu sampai dia di pasar Batang Toru, dia tengoklah ember-ember tempat mandi anak-anak kecil. Daripada makan sate, baiklah aku beli tempat ini mandi anakku, katanya dibelikannya. Tertundalah makan satenya demi tempat mandi kita, kan gitu. Tapi begitu dia mati, mandinya yang terakhir, gimana? Siapa yang mandiin? Nggak tahu, kakak lah, nggak pandai aku. Adek, aku juga, katanya pula. Kayaknya kita pelajari itu. Kita pelajari. Ada saatnya sesekali nanti pengajian ini, kita tidak buat dia sistemnya ceramah. Tetapi ada saatnya kita buat sistem melaksanakan fardu kifayah. Itu bagus. Bagus itu. Bagaimana cara mengkafani, bagaimana cara memandikan, bagaimana cara menguburkan. Nggak apa-apa kita gali itu di depan masjid itu. Gali, nggak usah pelatong apa kali, dalam kali kan. Maksudnya biar tahu aja bagaimana, terus macam mana meletakkannya. Tak gali. Nggak apa-apa. Supaya kita semua bisa. Biar keluarga-keluarga dekat kita itu fatsbahu, kita yang mengiringinya. Tidak kita bolehkan diiringi oleh orang lain. Orang lain hanya mengikuti. Kitalah yang menjadi pelaksananya. Ini dia kajian kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan mohon maaf, serta kepada Allah kita mohon ampun. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.